Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wafi Alkansa dengan NIM 10218810027. Pada kesempatan kali ini saya akan menyerahkan tugas manajemen strategi yang diampu oleh Pak Sugeng Firdausi. Untuk pembahasan lebih lanjut, saya akan sampaikan pada slide selanjutnya. Ya, pada slide pertama ini saya akan sedikit mengulas tentang perusahaan ENGIE atau yang biasa kita dengar adalah profil perusahaan. ENGIE adalah perusahaan utilitas multinasional listrik Prancis yang berkantor pusat di La Défense Courbevoie yang beroperasi di bidang transisi energi, pembangkit distribusi listrik, gas alam nuklir, energi terbarukan atau yang biasa kita dengar yaitu EBT, dan perusahaan minyak. Perusahaan ini adalah salah satu dari sedikit pemain pada sektor ini yang mengembangkan keterampilan ahli dalam aktivitas hulu dan hilir. Perusahaan ini dibentuk pada 22 Juli 2008 oleh penggabungan Gas de France dan Suez. Diambil dari sumber Wikipedia, di sini terdapat bahwa grup ENGIE atau grup kami adalah referensi global dalam energi dan layanan rendah karbon. Menanggapi urgensi perubahan iklim, kami ambisinya adalah menjadi pemimpin dunia dalam transisi nol karbon sebagai layanan bagi pelanggan kami, khususnya global perusahaan dan pemerintah daerah. Kami mengandalkan aktivitas utama kami yaitu energi terbarukan atau EBT, gas, dan jasa untuk menawarkan persaingan dengan 170.000 karyawan, pelanggan, mitra, dan pemangku kepentingan kami. Kami adalah komunitas pembangun imajinatif berkomitmen setiap hari untuk kemajuan yang lebih harmonis. Ya, di sini saya akan membahas tentang faktor eksternal politik dari perusahaan ENGIE. Di sini faktor eksternal politik adalah kebijakan pemerintah yang mengatur jalannya proses bisnis dan merupakan landasan mutlak yang harus diperhatikan organisasi. Di sini saya ambil contoh tentang pengembangan EBT di Indonesia oleh perusahaan ENGIE. Yang pertama, pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Nomor 4 Tahun 2020. Lalu yang kedua adalah penerbitan Perpres tentang EBT. Lalu yang ketiga adalah regulasi. Lalu yang keempat adalah saham pemerintah Prancis sebesar 23,5%. Di Indonesia terdapat Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2020 yang diterbitkan oleh Kementerian Sumber Daya. Permen ESDM nomor 4 tahun 2020 adalah peraturan yang diharapkan dapat menyelesaikan beberapa hambatan regulasi terkait EBT. Adapun salah satu poin dari Peraturan Menteri ESDM nomor 4 tahun 2020 yang menjelaskan bahwa proses pembelian listrik melalui mekanisme penunjukan langsung oleh PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN. Lalu yang kedua, penerbitan Perpres tentang EBT. Itu ada hubungannya dengan poin yang ketiga tentang regulasi. Perusahaan ENGIE mengatakan bahwa pengembangan energi terbarukan atau EBT di Indonesia terlepas dari dampak COVID, masalahnya masih sama, yaitu adalah tentang regulasi yang ada di Indonesia. Lalu adapun poin keempat yaitu saham pemerintah Prancis sebesar 23,5%. Di sini perusahaan ENGIE itu mempunyai atau saham perusahaan ENGIE itu dimiliki oleh perusahaan Prancis yaitu sebesar 23,5%. Maka pemerintah Prancis juga mempunyai andil dalam menentukan kebijakan dari perusahaan. Telah dilakukan dari konferensi yang ada di Paris
mengatakan bahwa ENGIE diharapkan melakukan langkah untuk menjadi perusahaan transisi energi, dikarenakan bahan bakar fosil juga tidak baik untuk lingkungan. Maka dari itu, dari kesepakatan konferensi yang ada di Paris tersebut, pemerintah Perancis mengharapkan bahwa perusahaan dapat konsisten serta mencapai strategi untuk nol karbon di tahun 2045. Ya, di sini terdapat faktor eksternal atau ekonomi. Faktor ekonomi adalah berbagai faktor yang mempengaruhi daya beli konsumen dan iklim berbisnis suatu organisasi. Pada poin pertama, perusahaan mengembangkan pembangkit EBT dengan total 2.700 MW di Indonesia. Di sini perusahaan itu mengembangkan 2.700 MW di Indonesia. Total proyek yang sudah dalam rencana perusahaan tersebut terdiri atas 1.500 MW proyek pembangkit listrik tenaga air, lalu 300 MW pembangkit listrik tenaga panas bumi, lalu 400 MW pembangkit listrik tenaga surya berskala besar, lalu 400 MW pembangkit listrik tenaga bayu, dan 100 MW PLTS on-site. Perusahaan telah melakukan investasi di semua proyek senilai 4 miliar US dollar. Lalu pada poin kedua, pertumbuhan EBT hingga 4 gigawatt pada 2022 dan sampai 2025. Poin tersebut saya kutip atau saya ambil dari web perusahaan yang mengatakan bahwa perusahaan mempunyai iklim berbisnis yang diharapkan pertumbuhan energi terbaru atau EBT itu mencapai 4 gigawatt pada tahun 2022 sampai 2025. Lalu yang ketiga, pelepasan 9 sampai 10 miliar dolar dan 15 sampai 16 miliar dolar terhadap pertumbuhan investasi pada tahun 2023. Nah, di sini perusahaan akan melepas sebanyak nominal tersebut pada pertumbuhan investasi yang ada di tahun 2023. Lalu yang keempat, perusahaan akan melakukan pembangunan stasiun pengisian daya kendaraan listrik. Di sini perusahaan tidak bekerja sendiri atau akan bermitra dengan Mercedes-Benz dengan Siemens Smart Infrastruktur. Di sini perusahaan akan membangun sebuah stasiun pengisian daya kendaraan listrik yang ada di Eropa. Dengan begitu, dengan adanya proyek ini maka akan menjadikan lingkup perusahaan atau lingkup bisnis perusahaan akan semakin besar. Ya, pada slide ini terdapat faktor eksternal tentang sosial atau keberagaman kondisi sosial yang berpengaruh terhadap kebutuhan pelanggan atau mempengaruhi jumlah dari seluruh potensi pangsa pasar yang ada. Saya di sini mengambil dari program CSR perusahaan yang akan menarik minat pelanggan untuk menjadi customer dari perusahaan ENGIE. Saya ambil dari wilayah Indonesia. Yang pertama, pembuatan gelora energi di Kabupaten Solok Selatan. Gelora energi merupakan suatu gor yang berstandar FIFA atau lapangan sepak bola yang berstandar FIFA dibangun oleh perusahaan. Lalu yang kedua adalah rumah ibadah di sekitar PLT Muara Laboh. Dapat kita ketahui PLT Muara Laboh adalah suatu pembangkit listrik yang ada di Muara Laboh milik dari perusahaan ENGIE. Lalu yang ketiga, pembangunan sekolah di sekitar PLT Muara Laboh. Lalu yang keempat adalah perbaikan jalan di sekitar PLT Muara Laboh.
Mengapa perusahaan membangun atau memperbaiki jalan di sekitar PLT tersebut? Dikarenakan di samping adanya dampak dari PLT tersebut atau kendaraan-kendaraan perusahaan akan menarik minat pelanggan dan menarik daya tarik pelanggan untuk menjadi customer dari perusahaan. Lalu yang ketiga adalah produksi energi rendah karbon yang terdesentralisasi. Poin ini saya ambil dari program CSR yang ada di web perusahaan. Lalu yang keenam adalah perangkat penerangan dan keamanan. Ya, di sini terdapat faktor eksternal tentang teknologi, di mana teknologi perusahaan yang akan menunjang kondisi perusahaan di masa mendatang, yaitu yang ada satu poin yang saya soroti, yaitu teknologi mobil listrik. Di sini perusahaan tidak bekerja sendiri atau kembali bermitra dengan FCA Italia SPE, salah satu anak perusahaan dari Fiat, sepakat untuk membentuk usaha patungan dengan Engine ASP yang bergerak dalam teknologi penyimpanan energi dan e-mobilitas dalam upaya mengembangkan mobil listrik bersama. Usaha patungan sebenarnya akan mendapat keuntungan dari kontribusi kedua belah pihak dalam hal kekayaan intelektual, sumber daya manusia, dan aset keuangan. Adapun fokus pada solusi inovatif untuk pasar e-mobilitas di Eropa. MOU keduanya berawal dari kerjasama 3 tahun yang bermanfaat, yang memungkinkan implementasi proyek seperti pengenalan Easy Wallbox FCA eksklusif, sebuah unit pengisi daya plug and play, proyek perusahaan V2G yang baru saja dimuncurkan, atau paket energi inovatif yang berorientasi pada pelanggan. Dapat dilihat dari sini, teknologi yang diterapkan oleh perusahaan akan sangat maju dengan adanya teknologi mobil listrik, yang apabila listrik tersebut dipasok dari EBT atau energi terbarukan, maka akan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil yang dapat merusak lingkungan. Di sini ada faktor eksternal atau environment, yang dimaksud adalah lingkungan. Pertama, perusahaan telah tersebar di berbagai benua, yang menjadikan perusahaan adalah pemain utama dari energi terbarukan, apalagi di benua Eropa. Lalu yang kedua, harga EBT lebih murah dibandingkan bahan bakar fosil. Di sini saya mengambil berita tentang EBT akan lebih murah dikarenakan penerapan teknologi dan mengurangi bahan bakar fosil yang dapat merusak lingkungan. Pada faktor eksternal atau legal, yaitu perubahan undang-undang yang dimana akan mempengaruhi proses bisnis perusahaan. Peraturan Menteri ESDM nomor 4 tahun 2020 merupakan perubahan 2 kali, di mana peraturan yang pertama adalah Permen ESDM nomor 50 tahun 2007. Di sini dapat dikatakan bahwa perubahan peraturan ini dapat mengganggu atau merubah atau lebih mempermudah regulasi tentang energi terbarukan yang akan dikembangkan oleh perusahaan. Kesempatan kali ini saya akan membahas internal perusahaan, yaitu ada kekuatan dan kelemahan. Kekuatan yang dimiliki perusahaan adalah perusahaan bergerak di 70 negara, yang menjadikan perusahaan menjadi pemain utama di bidang energi. Lalu yang kedua, menjadi pemain utama dalam sektor energi di benua Eropa. Telah dibuktikan pada penyebaran perusahaan yang ada di 70 negara. Lalu yang kedua, perusahaan berfokus pada energi terbarukan, di mana energi ini akan dikembangkan di negara-negara berkembang. Lalu kelemahan dari perusahaan, yaitu yang pertama ada regulasi. Tentunya regulasi sendiri merupakan suatu langkah awal untuk mengembangkan bisnis yang ada di negara tersebut. Lalu yang kedua, harga EBT saat ini masih lebih mahal dibandingkan harga bahan bakar fosil. Diharapkan adanya peraturan-peraturan dari pemerintah setempat akan membantu harga energi terbarukan ini lebih murah dibandingkan harga bahan bakar fosil, dikarenakan EBT adalah
energi yang sangat ramah lingkungan. Lalu di sini saya akan membandingkan dengan kompetitor. Yang pertama, ENGIE lebih unggul dikarenakan ruang lingkup bisnis yang lebih luas. ENGIE itu bergerak di bidang sektor bisnis minyak, EBT, lalu ada nuklir dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, ENGIE lebih unggul dikarenakan mengembangkan energi terbarukan. Masih sedikit perusahaan yang berfokus untuk mengembangkan energi terbarukan atau EBT ini. Kompetitor EBT adalah Total, di mana Total adalah bergerak di sektor bidang yang sama, yaitu energi, tetapi Total adalah pemanfaatan sumber matahari. Total memiliki kegiatan operasional di 130 negara, sedangkan ENGIE hanya di 70 negara. Lalu ada prospek ENGIE jangka menengah, yaitu prospek ENGIE dalam jangka menengah adalah mengembangkan EBT sebesar 2.700 MW. Telah disinggung tadi di faktor eksternal perusahaan yang di bagian ekonomi bahwa ENGIE akan mengembangkan 2.700 MW dalam kurun waktu 2021 sampai 2025 di Indonesia. Ini merupakan prospek jangka menengah yang akan atau yang dimiliki perusahaan untuk mengembangkan energi terbarukan atau EBT. Lalu, di sini ada analisa strategi dari ENGIE. Yang pertama, mempercepat investasi EBT dan target 3 GW menjadi 4 GW per tahun. Ini saya ambil dari web perusahaan. Lalu yang kedua, meningkatkan investasi infrastruktur. Untuk meningkatkan investasi infrastruktur dapat membantu perusahaan dalam mengembangkan energi terbarukan, terutamanya di negara-negara berkembang. Lalu yang ketiga, memfokuskan kembali solusi klien. Di sini saya mengambil dari web perusahaan, di mana memfokuskan kembali solusi klien adalah hal yang paling utama yang akan dilakukan perusahaan untuk para pelanggan atau para customer. Lalu yang keempat, adapun strategi dan target perusahaan yaitu net zero carbon in 20 and 45. Di sini perusahaan memiliki target yaitu menjadikan nol karbon di tahun 2045. Maka strategi ENGIE untuk mencapai net zero carbon itu adalah mempercepat atau mengembangkan secara sistematis energi terbarukan atau EBT. Lalu pada slide terakhir kali ini, adapun peningkatan sumber daya dan bisnis level strategi. Yang pertama adalah memperbanyak infrastruktur guna menunjang proses bisnis. Lalu yang kedua, memperluas penggunaan EBT di berbagai negara. EBT merupakan energi yang ramah lingkungan dan akan dikembangkan terutama di negara-negara berkembang. Lalu yang ketiga, sumber daya manusia yang berkompeten pada anak perusahaan. Sumber daya manusia yang berkompeten pada anak perusahaan tentunya anak perusahaan ENGIE yang ada di beberapa negara untuk mengembangkan bisnis-bisnis perusahaan. Lalu yang keempat, bekerja sama dengan perusahaan dalam negeri di berbagai negara. Dengan adanya kerjasama perusahaan dalam negeri di sebuah negara, maka perusahaan tersebut akan lebih membantu dalam hal regulasi. Lalu yang kelima, melakukan investasi di negara berkembang. Investasi ini yang dimaksud adalah investasi di sektor bidang usaha energi terbarukan atau EBT. Lalu yang keenam, manajemen memikirkan strategi perusahaan. Sumber daya manusia di sini dimaksudkan adalah manajemen, yaitu untuk memikirkan strategi perusahaan ke depan, yaitu salah satu contohnya adalah yang sudah menjadi target perusahaan yaitu net zero carbon. Lalu yang ketujuh adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Di negara-negara berkembang banyak masyarakat yang masih bergantung pada bahan bakar fosil dikarenakan tidak tahu tentang adanya energi terbarukan ataupun masih mahalnya teknologi atau energi EBT dibandingkan harga bahan bakar fosil. Berikut adapun sumber data yang saya pakai yaitu dari web perusahaan, berita maupun Wikipedia. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.